Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal maqbulin fi hadha asy-syahril fadil wa khussana fihi bil ajril wafir wal 'ata'il jazil wa ighfir lana fihi kulla dhanbin 'azim wa khaffif dhuhurana min kulli wizrin saqil. Allahumma najjina bi rahmatika minan nar wa afina min daril khizi wal bawar wa adkhilna bi fadlikal jannata daral qarar wa amilna bi karamika wa maghfiratika ya karimu ya ghaffar. Puji syukur kembali kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita masih diberikan sehat badan, sehat pikiran, masih mampu kita menjalani rangkaian ibadah bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan. Pada hari ini atau akhir daripada bulan Ramadan, bahagialah orang yang berbahagia dan menyesallah orang yang menyesal. Bahagia itu orang-orang yang sampai hari ini dia telah mencapai target apa yang dia target pada awal Ramadan. Ada yang sudah sekali khatam Quran, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Demikian juga amal-amal yang lain, salat malam, salat tarawih, zikir, tadarus dan sebagainya. Ada juga yang tidak tercapai target. Rencananya khatam Quran ternyata tidak sampai 10 juz. Rencananya salat tarawih sampai malam akhir ternyata tidak sampai. Itu juga mungkin kecewa. Ada juga yang lebih lagi. Hari ini baru dia bilang, oh ma'ana lempuasa mutiurofi, tidak salat 1 malam pun. Jadi pada hari ini senang orang yang senang karena sudah mampu melewati ibadah. Menyesal orang yang menyesal. Bagi orang yang sempurna menjalani ibadah puasa, tentu pahala daripada Allah. Sekalipun demikian, kita ada hal yang perlu kita ingat akhir Ramadan, yaitu menghidupkan malam hari raya. Nanti malam, besok kita Idul Fitri insyaallah. Nanti malam sunat menghidupkan malam hari raya. Kata Rasulullah, man ahya lailatail idaini, barang siapa menghidupkan 2 malam hari raya, maksudnya malam hari raya Fitri dan malam hari raya Adha, muhtasiban lillahi, karena mengharap pahala dari Allah, lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub, niscaya tidak matilah hatinya pada hari mati segala hati.
riwayat Ibnu Majah. Jadi kata Rasulullah, orang yang menghidupkan malam hari raya itu nanti di hari kiamat hatinya itu tidak akan mati. Nah, ketika di sana haru-hara yang berat, orang stres semua di sana, anak tidak ingat kepada orang tua lupa kepada anak, suami lupa terhadap istri lupa terhadap suami. Jadi pada hari itu orang-orang sudah mati hati, tidak ingat lagi apa yang harus dia kerjakan. Orang yang menghidupkan malam hari raya itu dihidupkan segala hatinya oleh Allah. Bagaimana cara menghidupkan malam hari raya? Menghidupkan malam hari raya itu bis salati, dengan salat. Ma'al jamaah, salat berjamaah, salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah. Kalau sempat di masjid, kalau nggak ada masjid, musalla, munasah, pokoknya berjamaah. Kemudian watahajudi, tengah malam kita bangun salat paling kurang 2 rakaat saja. Itu sudah dianggap menghidupkan malam hari raya. Dan mengucapkan takbir. Nah, itu sudah dianggap menghidupkan malam hari raya. Jadi nada semayang berjamaah maghrib, nada semayang jamaah isya, kemudian tatume pubuat 2 rakaat menteng oleh jaga dengan tengah malam, bertakbir, itu sudah dianggap kita menghidupkan malam hari raya. Kemudian yang kedua istighfar. Istighfar ini untuk apa? Karena istighfar itu adalah khitamul amal, penutup amal. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 60-61 Allah berfirman, walladzina yu'duna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka-mereka yang mendatangi amal apa yang sudah mereka datangi. Artinya mereka berbuat amal apa yang mereka buat. Wa qulubuhum wajilatun, hati mereka itu gelisah. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka tahu mereka akan kembali kepada Allah. Ketika mereka gelisah, ulaika yusari'una fil khairat, mereka segera berbuat amal kebaikan. Wahum laha sabiqun, bagi amal kebaikan mereka itu selalu di depan, atau mereka berlomba supaya dapat amal yang lebih bagus. Salafus salih, orang-orang dulu, para tabi'in, para sahabat, ini ditutup amal mereka dengan iksarul istighfar, memperbanyak baca istighfar. Dalam ayat itu Siti Aisyah, istri Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah humul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriquna. Nyan ayat yang bunyi orang-orang yang sudah mendatangkan amal apa yang mereka sudah datangkan. Ya Rasulullah, apakah mereka itu minum arak? Wa yasriquna, apakah mereka itu mencuri? Qala la ya ibnata Siddiq,
Rasulullah menjawab, bukan wahai anak perempuan Abu Bakar Siddiq, walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna, tapi mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa. Wa yusalluna, mereka itu orang-orang yang salat. Wa yatasaddaquna, mereka itu orang-orang yang bersedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, tapi mereka khawatir, susah, alla yuqbala minhum, takut amal yang sudah dikerjakan itu tidak diterima. Nah ini. Jadi ketika akhir amal mereka, baik mereka puasa, baik mereka salat, baik mereka sedekah, mereka gelisah, apakah amal yang baru saya kerjakan itu diterima? Apakah amal salat yang baru saya kerjakan itu diterima? Apakah sedekah yang baru saya keluarkan diterima? Itu susah mereka. Nah, karena susah seperti itu, ulaikal ladzina yusari'una fil khairat, mereka segera berbuat amal baik yang lainnya. Apa itu? Wa hum yastaghfiruna wa yatubuna ila Allah, mereka beristighfar dan bertaubat kepada Allah supaya mengharap amal yang sudah dikerjakan itu diterima. Nah ini faedah istighfar, maka disebutlah istighfar itu khitamul amal, penutup amal. Jadi kadang-kadang orang salah persepsi. Ada orang yang setelah salat baca astaghfirullah, astaghfirullah, ada yang baca astaghfirullahaladzim, ada yang baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Itu semuanya sama, istighfar. Ada yang komen, hai pup kun astaghfirullah alaihi semayang, putihlah ke semayang. Apa menyesal? Apa kita berbuat salah setelah salat kita beristighfar? Yang biasanya istighfar kan setelah buat salah, setelah buat dosa. Jadi semayangnya buat salah, maka ikut istighfar. Nyan bangai, bangai. Kita dalam salat tidak mampu menyempurnakan seperti hak Allah. Hak Allah. Ayat walladzina yuqimunas shalah, orang yang beriman, orang yang takwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat, bukan orang yang berbuat salat. Bukan orang yang pubuk semayang, tapi orang yang pedang semayang. Bagaimana maksud mendirikan salat? Cukup syarat dan rukunnya seperti yang diwajibkan oleh syarat. Syarat ngerukun lagi gatu oleh syarat. Yang kedua, ma'a adabih, adab salat. Misalnya itu salat contoh. Jadi amal itu ketika kita mengerjakan tidak mampu menyempurnakan hak Allah. Lagi-lagi oleh Allah hai ya, tidak mampu kita penuhi, paling kurang syarat bisa kita penuhi, itu pun tidak ada adab. Demikian juga pada saat melaksanakan amal beradab, lebih-lebih lagi tidak adab. Ya, makanya ketika kita beramal timbul pengakuan, ya Allah, kali lung semayang, tapi semayang lungnya cukup bro, anadab, astagfirullah, ini pampul lung ya Allah. Dia terima walaupun lagi nyambruk lempu buat. Nah ini penutup amal. Dimaksud
adalah membaca istighfar. Jadi adab itu lebih utama untuk diterima amal. Rah muka ba'udhu nyan siga tarah kasib, tapi gak anggap tanya hana adab ubud amal baik. Tarah dua go golom na adab, tarah lego ka tempurna lego, tatamah tiga tu ka kurang aja lom hana adab. Israf, membuang-buang air. Israf, boros. Maka makruh darah ke pulang data mahlimah enggak apabila sudah sempurna. Ini disebut tidak ada adab ya. Israf, boros pakai air, darah gakikan berlea, tapi dua juinan mendumang belah minen rahaki mentang igau kajian tri likun tanya hai gele haki dia dah ikon di kemangan jika akai dia bukan bawa iya. Nah, ini disebut tidak ada. Itu contoh yang paling kecil ya. Hana tasiwak, demikian juga pada menutup aurat. Kan banyak kita ketika salat baje siblah mutila, siblah hana mutila, tadang di ke Allah. Jalan dong, Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah Akbar. Kan lucu kan? Misal merumpak dengan komandan dia. Assalamualaikum. Nah mana ada? Dia merumpak dengan orang. Assalamualaikum. Nah dah kan? Assalamualaikum. Nah mana? Anak kan? Pulau menyautin terang. Siap tetapi payah kena tepat. Tapi dengan Allah, Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Adab yang seperti inilah yang membuat salat kita tidak cukup, tidak baik. Setelah salat, astagfirullahaladzim, ya Allah ampun. Romu berjaro menawatanya. Bele cerita tak mengiang, bele cerita tak kira utang. Sujud rib memang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katengam. Rupanya tak fikir dia gepetruh sebelah ke, padahal kan dengan kira apa sebulan napeng long 2 juta. Sebulan memang tu. Kira utang dalam sujud. Nah. Ini bahagian daripada tidak beradab namanya. Demikian juga ibadah puasa kita. Puasa kita mungkin juga tidak beradab. Apakah pada saat berbuka puasa kita makan balas dendam, polimong kita kata cater limang dua awak, tapi memang belah ni kolak sabuahnya blend. Sehingga setelah buka puasa seperti ular barusan dapat rezeki ya, anak ile susah data 7 temayang itren jagru kanji nampak kekung. Ini bahagian daripada tidak ada adab. Demikian juga pada hari-hari kita menjalani puasa, mata, kuping dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud dengan khitamul a'mal bil istighfar. Menutup amal itu dengan memperbanyak istighfar. Ya, jadi malam hari raya sebaiknya
Sebaiknya kita habis sholat berjamaah Isya, tak usahlah putar-putar, ambil bau musabah, astagfirullah, astagfirullah. Kita ingat dalam hati, puasa lu ngurofun munoro dua munoro le munana bere mesti urotan bere. Yang nak bere cip dia ngerah kan. Yalah ya nak bere tu. Le pupu dalam puasa main cabang na, main tekak na, main batai na. Nonton video na, nonton TV na, dengar lagu na, nyanyi tiuroi dan pasang atranya lampu nyuang pelale puasa. Itu semuanya dapat mempengaruhi ibadah puasa kita. Jadi istighfar pada malam hari raya inilah yang dilakukan oleh orang-orang salafus salih. Faiza fa'aluhu waqa'a alaihimil hammu ayuqbalu minhum amla. Jadi para sahabat apabila mereka sudah berbuat amal, waqa'a alaihimul hammu, jatuh atas mereka itu gelisah. Ayuqbalu, apakah amal saya itu sudah diterima? Amla. Nah, karena itu mereka segera bertaubat, karena di antara kemuliaan Allah menerima taubat orang yang bertaubat dan memaafkan orang yang melakukan kesalahan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pada hari raya kita disunatkan menyambung silaturahmi. Nyambung silaturahmi. Apa arti silaturahmi? Silaturahmi itu ihsanu ilal aqrabin, berbuat bagus kepada kerabat, baik kerabat pihak ayah, adik ayah, abang ayah, keponakan ayah, apalagi sepupu kita yang sebelah ayah. Itu semuanya paman ayah, itu kerabat kita. Demikian juga kerabat di pihak ibu, paman ibu, makcik ibu, adik ibu, sepupu kita, itu semuanya mereka kerabat kita. Silaturahmi ihsanu ilal aqrabina, berbuat bagus kepada mereka, berbuat bagus kepada kerabat pihak ayah, berbuat bagus pihak kerabat pihak ibu. Dengan apa kita berbuat bagus? Boleh dengan datang kepada mereka, boleh memanggil mereka ke rumah kita, boleh dengan mengucapkan salam, boleh dengan mengirim salam. Itu sudah dikatakan silaturahmi. Hantar tu meja. Tahu je kenau. Ada kerja balung kan. Ya, tak makan bersama. Atau nyelung nawate kaprenan ber lunjak kanan. Atau nyo hai hana menumpuk ja. Ya, selama raya bu. Ya, lu doa ke awak doa ke bersehat mendung. Itu sudah cukup sebagai tali silaturahmi. Paling kurang. Jadi tidak kunjung mengunjung, tidak kirim bantuan apa-apa, tidak mengirimkan salam, diam 1000 bahasa, itu sudah disebut qati'ur rahmi, memutus tali silaturahim. Musalim handa kirim, nya berarti tanya ka betul-betul kata koh hubungan dengan saudara tanya. Ya, jadi hari raya paling kurang dalam suasana virus corona, aku dah kering-kering salim mandang. Nyonya hanji lemudi. Ada ko iu balik motor dekat ke salim mandang ka awak ro ke. Nyonya aku kirim peng terturi be. Atau salim mandang ke ro na bu. Selamat orayan pemah ada salung kirim peng-peng ke nama tertung nyom tinu tampeng. Ye jilakan. Itu sudah disebut menyambung tali silaturahmi.
Mungkin nyawa sebagai mukaddimah suara api nyawa kabeh tunggu kalih peluru pada tengah berlebur-lebur penyadik. Demikian, terima kasih. Kembali kepada Tengku Pim. Dalam Islam, sesudah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, salat itu yang sah. Karena sempurnanya salat, mungkin semua ibadah lain yang seperti Abi sampaikan tadi, adab-adab kita dalam salat. Misalnya begini Abi, kita dulu itu sudah diajari begitu takbir ihram Allah Akbar dengan di sini di Abu Bakar Badi pernah mengajar. Kemudian sekarang banyak kita lihat jamaah bermacam-macam model. Ada yang begitu masuk dengan adabnya, mungkin begitu masuk langsung Allah Akbar seperti yang Abi sampaikan tadi. Kemudian bermacam-macam model. Kemudian sesudah kita salat, kita minta ampun lagi sama Allah. Astagfirullah. Berkali-kali berbuat salah, berkali-kali kita minta ampun. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi yang inti pertanyaan, berkali-kali kesalahan, berkali-kali minta ampun. Berjara wayah anak juga karena nyangkan persoalan. Itulah yang bagus. Yang paling bagus berkali-kali berbuat salah, berkali-kali minta ampun. Sampai stres iblis. Sampai stres iblis. Nyo tanya bercara tak stres iblis. Beji pun stres tanya. Asal kali tak buat dasar, astagfirullahaladzim. Ikulam leyah iblis. Kapengen ilam. Yang kaya laki ampun lah. Ipengen lam. Ipelaku lam. Astagfirullah. Kaya laki ampun lah. Kapelaku lam. Jadi setiap kali istighfar kun iblis. Muam syara. Tiap tak pelaku, tiap istighfar. Rajah orang dia kata. Begini. Putus asa. Rasulullah memerintahkan kita untuk memutus asakan iblis. Caranya bagaimana? Setiap kali berbuat dosa, beristighfar terus supaya iblis putus asa dia. Yang putus asa iblis. Tiap ke tak pelaku, tiap ke je istighfarnya hasil tigamnya. Lalu dah yang akibat kami tak lain yang beristighfar. Jadi paling enggak orang kesalahan setelah berbuat salah langsung jangan tunggu besok. Alanya mantap muda le tak habis juga saat. Oh Tuhan teringat baru tak menai. Takut mati han tempat. Jadi setelah berbuat dosa terbayang mati yang astagfirullahaladzim. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi memang tangguh li. Jadi mudah-mudahan amal yang akan kita buat bersama tamlake Allah benar terima berjaga amal yang saleh. Kemudian sesama katanya saling maaf sekalipun dalam suasananya hanjit mumajarah, tapi kita pehen tafassahu pegah li Allah Taala
ampun oleh Allah, mohon ampunlah, berilah maaf, wa'fu wasfahu, maafkan orang lain dan lapang dadalah. Ala tuhibbuna ay yaghfira lakumullah, apakah kamu suka Allah mengampuni dosamu? Kalau kamu suka mengampuni dosa oleh Allah, maka ampunkan dosa orang lain yang ada sama kamu. Jadi menyatanya galak tebu merempe ampunan Allah, nyan tak ampun kesalahan gop, tak maaf dosa gop kegedaya. Ya, tacok sifat maaf. Kepegah dalam Quran, khuzil afwa, ambil sifat maaf. Ya, giyucok sifat maafnya giyucok. Sifat dendam giyubah. Ya, nyandum indah Islam. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ambil sifat maaf. Artinya ketika orang lain berbuat salah, sebelum mereka meminta maaf, sudah kita maafkan. Itu orang yang terbaik. Ya, karena biasa orang berbuat salah itu susah minta maaf. Karena malu, karena gengsi. Ya, kali itu nak katanya, ai nak laki mana aku ada baku nu tena ila mana aku laki ma. Ya, gengsi. Atau ma malay aku lepas aku tena ada pi kibar ke malay aku laki ma. Islam mengajarkan khuzil afwa, ambil sifat maaf. Sebelum dia minta maaf, kita lebih dulu memberikan maaf. Jangan seperti kebiasaan kita, miana laki ma, hang ku punga, mati hang ku punga. Bohai baik laki mah, han ku punga menyana laki, nyan lebih bangai daripada urang pupuk salah gede. Yang betul, sebelum dia minta maaf, kita sudah maafkan. Inilah yang diharap pada pagi hari raya. Kalau kita cinta dan sayang dan senang mendapat ampunan Allah, maka sebelum orang-orang lain memohon ampun kepada kita, maafkan semua kesalahan orang lain. Jadi mungkin sebagai terakhir, selamat kita berhari raya, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallah minal aidin wal faizin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمن له حق واجب علينا ولمن أحبنا وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا معتق الرقاب اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا من النار. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله وتمم تقصيرنا يا الله وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
salli wa sallim wa barik alaihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.